pada tahun 1992. Pepsi mengadakan kontes di Filipina yang berakhir dengan kematian 5 orang kontes. Itu disebut demam angka dan idenya sederhana. Setiap malam berita akan mengungkapkan nomor pemenang. Nomor pemenang besok adalah 37. Dan jika Anda memiliki tutup botol Pepsi, dengan nomor itu Anda memenangkan 1 juta peso. Sekarang, 1 juta peso pada tahun 1992 mengubah hidup rata-rata orang Filipina. Jadi, kontes ini menjadi sangat-sangat populer. Apakah Anda akan menjadi jutawan berikutnya? Keluarga akan menimbun tutup botol Pepsi di rumah mereka. Banyak orang akan menggeledah tempat sampah mencoba menemukan tutup pemenang. Menurut Pepsi, setengah dari populasi negara itu secara aktif berpartisipasi dalam kontes, dan karena popularitas inilah Pepsi memutuskan untuk memperpanjang demam angka selama 5 minggu tambahan. Dan disinilah semuanya menjadi sangat salah. Anda lihat sepanjang kontes, Pepsi memegang kendali penuh atas berapa banyak pemenang yang ada. Mereka mengandalkan program komputer untuk menyemai 2 tutup pemenang ke pabrik pembotolan 2 tutup pemenang. Berarti hanya ada 2 pemenang, dan Pepsi akan tetap dalam anggaran mereka, tetapi ada yang salah setelah mereka memperpanjang kontes. Komputer program mengalami gangguan yang menyebabkan beberapa nomor tercampur, dan pada tanggal 25 Mei 1992 pukul 6 malam, saluran 2 Evening News menyebut nomor pemenang 349, dan meskipun seharusnya hanya ada 2 pemenang, ratusan ribu orang Filipina mulai merayakannya. Anda lihat, 349 sudah ditetapkan sebagai nomor yang tidak menang, dan karena itu pabrik pembotolan bebas mencetak nomor itu sebanyak yang mereka inginkan. Hal ini mengakibatkan lebih dari 600.000 tutup botol 349 beredar di Filipina. 349 adalah tutup botol yang umum, sehingga banyak orang memiliki lebih dari 1 malam itu. Jalan-jalan menjadi liar dengan perayaan. Mereka semua kaya, dan akhirnya bisa berhenti mengkhawatirkan uang. Ratusan orang bergegas ke pabrik Pepsi dengan tutup botol kemenangan mereka. Pabrik itu segera harus ditutup dan dijaga oleh polisi. Perusahaan dengan cepat menyadari bahwa mereka telah mengacaukan segalanya. Para eksekutif Pepsi mengadakan rapat di tengah malam untuk mencoba dan mencari solusi. Akan menghabiskan biaya puluhan miliar dolar untuk menghormati setiap tutup botol yang menang. Jadi, sebagai gantinya mereka menyalahkan komputer dan menawarkan 500 peso untuk setiap tutup botol yang menang. Sekarang, 500 peso hanya sekitar 8 dolar. Bahasa Indonesia, 0,5% dari hadiah awal, dan sementara beberapa orang menerima tawaran ini. Sebagian besar menolak dan menjadi semakin marah. Mereka tidak peduli dengan beberapa kesalahan komputer. Pepsi adalah perusahaan bernilai miliaran dolar di mata mereka. Mereka harus menghormati jumlah hadiah penuh. Tetapi Pepsi tidak bergeming dan protes keras, dan kerusuhan pecah yang akhirnya menyebabkan 5 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. 349 pemenang menyerbu pabrik Pepsi dengan melemparkan bom Molotov ke jendela dan mengebom truk. Pepsi yang melaju selama tahun berikutnya, masa yang marah, mengambil pendekatan yang lebih terorganisir untuk melawan koalisi. Pepsi 349 adalah sekelompok pemenang yang mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan tersebut. Mereka memilih seorang pendeta lokal bernama Del Fierro sebagai pemimpin mereka. Dia mengumpulkan lebih dari 8.349 pemenang dalam upaya untuk menuntut Pepsi lebih dari 400 juta dolar. Kekacauan berlanjut hingga tahun 1993, di mana titik itu perubahan baru dalam cerita mulai beredar. Judul berita Surat Kabar Lama menunjukkan bahwa Pepsi entah bagaimana bertanggung jawab atas pengeboman truk mereka sendiri. Judul berita ini didasarkan pada kesaksian dari seorang petugas polisi. Dia menuduh bahwa untuk melukis koalisi 349 sebagai teroris dan merusak posisi mereka di pengadilan. Pepsi menyewa tentara bayaran untuk menyusup ke kelompok-kelompok ini dan menyebabkan kerusuhan. Lebih banyak kesaksian muncul dari orang-orang yang mengklaim bahwa Pepsi telah membayar mereka untuk memulai masalah dalam Kosmayhem, seorang pengacara. Pepsi dengan cepat membantah tuduhan tersebut, dan pada dasarnya itu adalah akhir dari itu. Pada tahun 1993,
Pengadilan akhirnya mengeluarkan surat perintah. Penangkapan untuk 9 eksekutif Pepsi ini adalah kemenangan besar bagi koalisi 349. Tetapi sayangnya, itu adalah satu-satunya dari mereka. Dalam beberapa bulan berikutnya hampir semua gugatan perdata dan pengaduan pidana dikeluarkan dari pengadilan, dan pada tahun 2006, pengadilan secara resmi menutup buku pada semua